Baik, pada para jamaah sekalian, barangkali ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Tadi kan salah satu tips dari Ustaz kan kita adalah menjadi komunitas yang baik. Alhamdulillah, kalau yang saya lihat kan pada zaman ini kan banyak nih bermunculan komunitas-komunitas pemuda, dan di umat Islam sendiri banyak yang mulai membentuk forum-forum gitu, komunitas-komunitas kajian tentang pemuda hijrah dan sebagainya. Di satu sisi mungkin ada hal positifnya, tapi sayang sekali mungkin ada sebagian komunitas tersebut yang mungkin visi dan misinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan gitu. Akhirnya bukannya mereka memperjuangkan dan memperbesarkan nama Islam, tapi malah cuma fokusnya ingin membesarkan komunitas itu sendiri gitu. Jadi bukan Islamnya. Akhirnya jalan antar komunitas mungkin bisa sering bersaing, bahkan bersinggungan gitu. Bukan yang bekerja sama untuk sama-sama membesarkan Islam, malah ingin komunitas sendiri supaya benar dan besar dengan bersaing dengan komunitas lain. Mungkin bagaimana masukan dan tanggapan Ustaz? Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan. Baik dan tidaknya sebuah komunitas itu memang bergantung pada sisi yang pertama, ilmu yang atau barometer ilmu yang ada dalam komunitas tersebut. Makanya ketika mereka berkumpul bersama, ada nggak sebuah itikat baik untuk mengkaji ilmu? Nah, itu yang penting, karena ilmu itulah yang kemudian menjadi modal untuk kemudian mereka berkembang dalam cara berpikir. Ya, ini sembari ya orang paham bahwa komunitas itu sarana. Nah, ini kadang yang kemudian orang salah di dalam menempatkan komunitas itu sarana, bukan tujuan. Ketika orang menjadikan komunitasnya sebagai tujuan, maka yang ada adalah kekakuan. Yang ada adalah apa? Kekakuan. Dia tidak lentur. Sehingga kemudian untuk melakukan silaturahim dengan komunitas yang lain, padahal sebenarnya kalau dilihat ya, bahwa mereka memiliki sama-sama tujuan menuju Allah Ta'ala. Cuma kalau dia menjadikan komunitasnya sebagai tujuan, akhirnya kemudian apa? Untuk tadi share, kalau dalam istilah ilmu ekonomi sharing profit gitu ya. Berbagi. Kadang gini, ada sebuah komunitas punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh komunitas lain. Makanya satu hal yang harus difahami, komunitas itu harus punya karakter. Salah satu karakter yang harus diakui, mau atau tidak, berupa apa? Komunitas kami punya kelebihan dalam urusan apa? Ini kalau berbicara tentang kemanfaatan Islam, dari dunia kemanfaatan Islam, komunitas kami punya kelebihan di bidang kajian sejarah. Komunitas kami punya kelebihan dari sisi apa? Mengajak anak-anak muda untuk sholat. Lah ketika cuma sampai mengajak anak-anak muda untuk sholat, antum jangan berharap lebih. Masing-masing harus diakui sesuai dengan karakternya. Makanya Imam Malik menarik mengatakan innallaha wazza'al a'mal kama wazza'al innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah itu membagi kepada manusia amal perbuatan bidang sebagaimana membagi rizki. Ada orang yang rizkinya itu di dagang, ada orang yang rizkinya di peternakan, ada yang rizkinya di pertanian, ada yang rizkinya di jasa. Berbeda-beda. Dalam bidang amal itu juga seperti itu. Ada orang yang bidangnya tadi menjadi laluan untuk orang yang nggak kenal Islam sampai kemudian dia jadi mengenal Islam dengan baik, jadi soleh. Antum jangan berharap lebih. Itu kelebihannya, dan itu sudah sebuah effort sendiri untuk membuat kita tadi orang
tadi pecinta, komunitas pencinta apa? Artis bawa film Korea. Sampai ini yang terbaru muncul apa? Itu mereka paham. Ya. Saya sampai kaget ketemu dengan itu, dan ada orang yang masuk ke situ kemudian mengubah mereka. Nah, orang yang membawa Islam ke Korea pertama kali siapa? Ditanya kayak gitu akhirnya. Coba, itu ada effort sendiri. Nah, antum jangan berharap orang-orang semacam ini harus dibawa shortcut langsung kepada apa? Sebuah visi yang dia ininya jauh besar. Nah, tinggal kita menjadi orang yang kemudian objektif di dalam menimbang. Oh, ini punya kelebihan, komunitas ini punya kelebihan ini. Makanya ketika ditanya, Ustadz, anak saya ini kena agnostik, gimana nak? Wah, carikan komunitas yang kemudian bisa memperkenalkan Allah dengan bahasa yang enak, sederhana. Lah, ini indahnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak membuat Islam itu dipandang seram dengan cara art, seni, dengan cara seni yang sederhana sekali. Ini Rasulullah SAW. Dan kita harus paham itu. Maka jangan tadi ya, sedikit-sedikit, oh ini visinya nggak bagus, kemudian dicela. Bukan itu, bukan gitu. Kita langsung mengarah ke situ. Ya, makanya sebisa mungkin kita pahami. Makanya kayak gini lah. Di dalam budaya aja ada perbedaan kan. Saya ini orang Jawa, bertamu ke orang Sunda, dikasih teh pahit. Saya nggak boleh kemudian membawa ke psikologi Jawa. Ini orang ini pelit sekali, nggak bisa beli gula untuk buat teh manis. Loh, saya ada di Sunda, ya minumnya memang dari orang Sunda, ngasihnya apa? Teh pahit tadi. Kemudian juga mengalami tadi ini memang fasenya di sini. Jadi orang yang memang dia naiknya masih di tahapan naik becak, jangan dipaksa untuk naik seperti apa Ferrari. Yang terjadi akan apa? Kerusakan. Lah komunitas ini cuma apa? Dia ngajak masih di kelas naik becak. Paham ya? Dari orang yang lemah nggak bisa naik, dibawa naik becak tadi. Ini analogi saya. Allah alam bisawab. Jadi berbagi amal. Itu yang penting apa? Dia betul-betul niatannya berada di amal ini. Nah, yang itu kemudian seperti perkataan Imam Malik, Allah itu berbagi amal adil sebagaimana berbagi rizki. Allah alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas kajian dan jawabannya. Mungkin karena sudah cukup siang, sebetulnya ini kita masuk waktu zuhur. Mungkin kita cukupkan kajian pada hari ini dengan tema menjadi milenial perbani oleh Ustaz Muhammad Ibrahim Elsi. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, sebelum kita tutup kajian pada hari ini, ada titipan doa, itu ada kabar duka dari rekan karib yang baru saja dipanggil sementara saudara dari teman karib, yaitu Karamah bin Abdul Hadi Tabe, dan ayahnya beberapa waktu sebelumnya itu Abdul Hadi Tabe bin Resam Tabe. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa akhirat, Allah lapangkan pintu maaf sebesar-besarnya, Allah lapangkan hati pada setiap keluarganya, Allah tempatkan di sisi yang mulia, dan Allah terima semua amal ibadahnya. Ala hadirinnya wa ala kulli niyatin salahat sirrin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doa yang kita bacakan dapat disampaikan, Allah terima doa kita sampai pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada hari ini. Tutup dengan doa.
tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن علينا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا قادة صالحة تجعلنا إلى تقواك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.